Hai Aries, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk bulan November. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi kalau kamu ingin lebih spesifik dan personal, private gitu ya, silakan book personal reading. Sekarang kita lihat general reading untuk bulan November, Sun, Moon, and Rising in Aries. Ada pesan dan energi apa untuk Aries di bulan November? Ada Eight of Swords, kemudian Five of Wands, Six of Cups, dan at the bottom of the deck-nya ada Nine of Wands. Oke. Aries. Di sini aku merasakan kamu itu sedang berusaha untuk bertahan. Ada hal yang bikin kamu itu lumayan struggling gitu ya. Mungkin ada kaitannya dengan masa lalu, atau kamu bisa mencari poin-poin dari masa lalu untuk dirumuskan ya, menjadi solusi masalah kamu saat ini. Aku merasakan di sini kebanyakan terkait pekerjaan ya, atau usaha. Kelihatannya banyak saingan, dan saingan ini udah ada sejak lama gitu ya. Mungkin kamu nggak menyadari, kadang ya teman itu bisa saja berwujud seperti serigala berbulu domba gitu ya. Jadi meskipun dia itu menunjukkan sebagai teman, tapi ada ya orang yang punya karakter serigala berbulu domba. Di depan itu teman, di belakang itu menjadi lawan. Aku merasakan kamu mulai menyadari ya di bulan November. Jadi selama ini mungkin kamu berusaha untuk berhubungan baik gitu ya, mempertahankan hubungan dengan teman yang sebenarnya kamu tuh ya bisa dibilang mungkin udah pernah ada firasat atau ada feeling gak enak. Tapi karena tidak ada pembuktiannya gitu ya, kamu tidak bisa membuktikan bahwa dia itu melakukan sesuatu yang merugikan, jadi ya kamu tetap baik sama dia dan percaya gitu ya. Nah, kamu di bulan November ini perlu mereview, perlu berpikir ulang gitu ya. Energi yang pertama itu, jadi kalau misalnya kamu terlalu percaya sama seseorang, sudah waktunya kamu untuk agak menarik diri. Sebisa mungkin ya, kepercayaan itu tidak diberikan 100%. Bukannya kita itu suuzon ya, bukannya kita itu jadi berprasangka buruk. Tapi sebaiknya ya, kalau kita punya sahabat sekalipun, kita tetap harus waspada. Dalam arti bukannya kita jadi gampang was-was, bukannya kita nggak percaya, tapi tetap kita lebih baik percaya kepada diri sendiri gitu ya. Jadi orang lain itu tetap diberikan sekian persen aja, karena dikhawatirkan ya, itu akan jadi bias. Kalau kamu itu terlalu percaya ke seseorang, misalnya kamu itu punya orang kepercayaan, dan apa-apa kamu serahkan ke dia, lama-lama tuh kamu kayak udah nggak kontrol ya, udah nggak punya kontrol lagi. Nah, sementara kalau misalnya kamu berlaku seperti itu, ada kalanya ya, namanya manusia itu kan sifatnya kadang-kadang suka hilaf. Mungkin orang itu tadinya tidak berniat untuk mengkhianati kamu, tapi setelah sekian lama, kemudian dia juga hilaf, ada godaan. Nah, kamunya lengah, dia itu akhirnya memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan kepercayaan kamu. Nah, di sini jangan sampai ya, misalnya di usaha, kamu itu memberikan semacam kunci-kunci atau tips-tips gitu ya, memberikan info atau catatan ke si orang yang kamu percaya ini. Bisa saja gitu ya, dia itu hilaf akhirnya membocorkan ke kompetitor kamu. Atau dia nggak sengaja kelupaan, ketinggalan, kehilangan kunci-kunci atau rahasia gitu ya, semacam dokumen-dokumen atau apapun gitu ya, yang tidak bisa di-share ke orang lain.
Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi biar bagaimanapun kamu tetap mempercayakan ke diri sendiri ketimbang ke orang lain. Di samping itu, ada juga aku merasakan energi. Mungkin di sini ada sebagian Aries yang nggak percayaan sama orang. Nah, jadi ini kayak dua kutub yang berbeda gitu ya. Kalau tadi terlalu percaya, nah ini ada yang nggak percayaan, akhirnya kamu tuh kayak apa-apa dikerjain sendiri dan kewalahan. Nah, kalau kamu yang seperti itu, sudah saatnya kamu mereview juga. Ini ada beberapa yang bisa didelegasikan, bisa diberikan ke orang lain yang kamu percaya, tapi yang umum-umum aja gitu ya, yang tidak membahayakan, yang bukan rahasia gitu ya. Jadi di situ kamu perlu cerdik juga, jangan sampai kamu kayak kehabisan energi hanya mengurusi masalah yang sebenarnya bisa ditangani oleh orang lain. Dan kamu bisa menghandle yang lebih penting gitu ya. Jadi mungkin yang nggak penting-penting bisa kamu serahkan ke orang, sementara yang penting itu tetap kamu jalani ya, kamu pegang. Kemudian kalau masalah orang kepercayaan, aku melihatnya memang ada kaitannya dengan orang lama gitu ya. Kalau bisa sih jangan langsung percaya ke orang baru. Nah terus gimana dong? Tadi kan katanya jangan terlalu percaya sama orang. Sementara aku tuh orang yang dekat sama aku gitu ya, yang bisa dipercaya itu adalah orang dari masa lalu, atau sahabat lama, teman lama, keluarga gitu ya. Kuncinya adalah kamu boleh percaya sama orang tapi nggak 100%. Jadi misalnya kalau soal usaha atau kerjaan, jangan semua rahasia atau tips dari produk dan jasa kamu itu dikasih tahu ke orang kepercayaan kamu gitu ya. Dan dokumen-dokumen itu jangan semuanya diserahkan begitu aja. Atau kalau misalnya memang sudah dipegang sama dia, kamu tuh bikin jadwal. Kapan yang rutin gitu ya, sebulan sekali untuk ketemu, ngobrolin masalah pekerjaan, usaha. Kan biasanya tuh ya kalau orang yang punya hidden agenda, punya sesuatu yang ditutup-tutupi, biasanya kalau misalnya diajak ngobrol itu kayak orang yang panik atau gampang lupa, tarsok-tarsok gitu ya kalau diminta data atau ingat nggak yang waktu itu gitu ya. Misalnya project apa atau ada pembayaran apa. Nah, itu kamu perlu jadwal yang rutin untuk membahas pekerjaan dan hasil-hasil dari kerja atau usaha kamu. Nah, jadi bukan berarti kamu langsung, ya udah kalau kayak gitu aku nggak akan percaya lagi sama sahabat aku atau sama rekan kerja aku. Bukan kayak gitu. Tapi kamu membuat pola bagaimana supaya kamu itu punya kontrol untuk apa yang menjadi hak kamu dan yang menjadi tanggung jawab kamu, gitu ya. Kemudian aku juga merasakan ya, di samping masalah percaya dan orang kepercayaan, di sini aku merasakan ada juga sebagian Aries yang mungkin perlu mereview apakah pemikiran kamu atau apa yang kamu kerjakan selama ini itu sudah sesuai, sudah inline dengan perkembangan apapun ya, perkembangan zaman, perkembangan pasar. Intinya tuh kamu misalnya pernah belajar A di beberapa tahun lalu. Nah, di tahun yang sekarang atau di bulan yang sekarang, di hari ini, apakah itu masih relevan? Masih nyambung apa enggak gitu ya? Karena aku merasakan di sini ada juga Aries yang mungkin karena terlalu sibuk gitu ya, jadi kamu itu lupa untuk melihat keadaan di luar, nggak sempat untuk upgrade gitu ya. Jadi mungkin bulan November ini saat yang tepat untuk upgrade, untuk catch up ya dengan apa yang terjadi di luar. Ini kaitannya dengan usaha dan pekerjaan gitu ya. Jadi bukalah wawasan gitu ya. Kalau perlu pola pikir lama itu diadaptasikan dengan pola pikir yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang kita ke percintaan ya. Aku merasakan ada beberapa Aries yang berusaha mempertahankan hubungan, tapi sebenarnya ya ada beberapa yang perlu dicek lagi,
yang perlu dipikir ulang ya, direview, apakah ini patut dipertahankan atau enggak. Di sini juga ada persaingan ya, aku merasakan ada hawa-hawa persaingan, apakah ada pihak ketiga yang mendekat, atau kamu tuh kayak lumayan capek sih ya, dalam hubungan ini aku merasakan Aries adalah pihak yang capek. Nah, kalau seperti itu, kamu perlu review, kamu perlu tarik ke belakang. Dulu itu memulai hubungan tujuannya apa? Dan bagaimana perasaan dulu dengan sekarang gitu ya. Jadi ini ada banyak bolak-balik masa sekarang dengan masa yang lalu. Apapun yang kamu hadapi ya, ada masalah apa, nah kamu tarik ke belakang. Kalau kamu menemukan hambatan atau menemukan hal-hal yang baru, itu juga perlu di-compare gitu ya, perlu ditarik ke belakang, tapi bukan berarti kamu menggunakan pola pikir yang lama. Pola pikir lama itu diambil aja poin-poinnya, kemudian kamu adaptasi dengan keadaan yang baru gitu ya. Jadi kayak bukan mengubah pola pikir sih, tapi kayak menyesuaikan pola pikir kamu dengan keadaan yang sekarang. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada advice apa untuk Aries di bulan November? Aku merasakan ada juga yang CLBK gitu ya. Apakah ada mantan yang datang kembali? Atau ada rencana di masa lalu yang kemudian muncul lagi gitu ya, kamu keingetan, oh ya dulu aku tuh punya rencana ini, tapi belum kesampaian. Nah, mungkin kamu perlu membuat plan atau rencana ulang gitu ya, karena dalam beberapa bulan ke depan, kemungkinan itu berguna. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang di masa lalu belum selesai atau belum dilaksanakan, nah bulan November ini kamu bisa memulai lagi ya untuk mungkin pertama membuka ini dulu, arsip, inget-inget dulu gitu ya, dulu tuh apa ya, dulu tuh kenapa mandek ya, kayak gitu. Kalau terkait orang dari masa lalu ya, percintaan, ini sebenarnya ya sebagian aku rasakan hanya godaan ya. Jadi sebaiknya kamu nggak terlalu menganggap serius kalau ada mantan yang say hello atau orang yang pernah kamu taksir gitu ya. Oke, pay attention, notice repetitious signs and your inner guidance. Ya, ini yang tadi aku sampaikan, bagaimana kamu mengambil poin-poin dari masa lalu gitu ya. Mungkin ada pola-pola yang mirip, tapi karena sekarang zamannya itu sudah berkembang ya, sudah berbeda, jadi kamu perlu adaptasi. Kemudian ya terutama kamu itu jangan terlalu riuh gitu ya. Bisa jadi di sini kamu perlu mengambil waktu untuk pampering yourself, untuk menenangkan pikiran. Karena di sini aku melihat ada pikiran yang udah mumet gitu ya, tertutup, mumet gitu ya. Jadi akhirnya tuh kayak membuat kamu nggak merasa lega gitu ya. Jadi lebih baik kamu mengambil waktu untuk self care. Kalau misalnya ada waktu luang kamu tuh kayak nyalon atau apapun ya yang kamu sukai gitu ya. Kalau kamu pengen dengerin musik di kamar tanpa diganggu, atau kamu kayak nulis-nulis gitu ya, doodling, apapun ya, pokoknya lakukan hal-hal yang mungkin sudah lama nggak kamu lakukan. Nah, itu bisa membuat pikiran kamu agak terurai gitu ya. Jadi bulan November ini salah satu saran adalah jangan terlalu sibuk. Kalau bisa di sela-sela kesibukan kamu itu melakukan hal-hal yang membuat pikiran dan badan kamu rileks. Nah sekarang terakhir oracle advice. Satu lagi untuk Aries. Kalau ada target yang belum tercapai, nah kamu jangan langsung patah arang atau kayak mumet-mumet gitu ya.
Karena di sini ada within the next few months. Jadi tetap lakukan, tetap jalani. Kalau perlu ada modifikasi ya dimodif. Tapi jangan berhenti sih ya. Ya kalau ada sesuatu yang mandek, mungkin kamu bisa tarik ke belakang. Nah dari situ mungkin bisa terurai. Bisa kamu urai satu persatu. Aku juga mendapatkan pesan survive gitu ya. Buat kamu yang sedang tidak baik-baik aja, November ini kamu akan survive. Jadi jangan dengar omongan miring atau pikiran negatif yang bikin kamu ingin berhenti gitu ya. Reconsider, ya kan? Nah, jadi pokoknya ya, apapun yang kamu hadapi di bulan November, jangan langsung mengambil kesimpulan. Ya, jadi banyak-banyak melakukan pertimbangan, dan kalau misalnya kamu mengalami hambatan, jangan patah semangat gitu ya. Kalau perlu kamu rehat dulu, dan percayalah di beberapa bulan ke depan kamu akan bisa mendapatkan hasil yang sesuai kamu inginkan. Oke, Aries, so survive ya. Kemudian intinya tuh beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, semoga ini membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.